Pernyataan mantan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bukit Zaitun Sorong, Meilan Makalisang, bahwa pengangkatan Johanna Kamesar menggantikan dirinya sebagai Kepala STY Bukit Zaitun Sorong tidak sesuai prosedur, dibantah pihak Yayasan Bukit Zaitun Sorong. Lewat kuasa hukumnya, Luciana Sinambela, Yayasan Bukit Zaitun menyatakan, proses pelantikan Johanna Kamesar sudah sesuai aturan. Luciana Sinambela menyatakan, pelantikan yang dilakukan itu memiliki dasar yang kuat dan jelas. Menurut Lucy Sinambela, sesuai akta pendirian Yayasan Bukit Zaitun yang dikeluarkan oleh Notaris Rum Riviani, sama dengan anggaran dasar. Di dalam akta itu disebutkan bahwa pendiri Yayasan Bukit Zaitun ada 3 orang, yakni Reynold Wilson Jumame, Naomi Karakara yang juga adalah ibu kandung Reynold almarhum dan Joyce Jumame. Pada pasal 5 dalam akta pendirian nomor 60 tanggal 31 Agustus 2002 tersebut, Reynold Wilson Jumame memisahkan sebagian harta kekayaannya untuk diserahkan ke yayasan sebesar 300 juta rupiah. Demikian halnya dengan Naomi Karakara yang menyumbang 100 juta rupiah dan Joyce Jumame 100 juta rupiah. Pemegang kekuasaan tertinggi di dalam yayasan adalah ketua pembina, yaitu Naomi Karakara. Sebelum dilakukan pelantikan, Ketua Yayasan Bukit Zaitun telah memanggil Ketua STY Bukit Zaitun kala itu, Meilan Makalisang sebanyak 3 kali. Pemanggilan yang dilakukan sesuai prosedur, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Pemanggilan itu bertujuan untuk membicarakan berbagai hal terkait dengan kondisi STY Bukit Zaitun. Kita dari Pak Jackson Jumame ini dia tidak memanggil begitu saja, tapi menggunakan secara prosedur, yaitu menyurat. Ya. Menyurat, meminta untuk datang, ya kan, membawa SK, akan membahas rencana-rencana laporan, semua laporan pertanggungjawaban, apakah itu keuangan, mahasiswa atau semuanya lah ya, namanya SOP-nya si Ketua Sekolah Tinggi kan. Pertama, kedua, ketiga, kita dari Pak Jackson sendiri datang ke sana juga tidak diperdulikan, tidak keluar juga dari ruangannya, sampai pengacara yang dipanggil sendiri tidak datang, dia tidak keluar. Sebenarnya kan di situ bukan datang itu kan bukan untuk mau arogan, tidak, harus rencana itu untuk memanggil bagaimana perencana untuk membahas ini, tapi sampai detik ini tidak ada. Terus dari kenyataannya, ya, ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini perkembangannya grafiknya itu menurun, ya, menurun, jumlah mahasiswa juga menurun, ya, prodinya apalagi yang tadinya 5 menjadi 2 ke 3, 3, sehingga ini kan kalau lama-lama dibiarkan begitu saja, ini pasti tutup, Pak. Jadi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini, Bukit Zaitun ini sakit. Sudah seperti gini keadaannya. Oleh karena itu tidak bisa orang lain atau badan hukum lain yang harus menyelamatkan ini, ya kan, selain daripada Yayasan Bukit Zaitun sendiri. Karena Yayasan Bukit Zaitun sendiri itu adalah pemilik sekolah. Pemilik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Jadi untuk mengantisipasi ini supaya tidak menurun ya, maka dari rapat pembina menunjuk pengurus langsung berdasarkan surat tadi yang tidak tidak kooperatif tadi ya, tidak dipenuhi secara administratif, tidak dipenuhi, panggilan secara baik-baik tidak dipenuhi, maka ambil keputusan untuk mengangkat ketua sekolah tinggi yang baru. Luciana mengaku saat ini kondisi STY Bukit Zaitun sedang tidak sehat, grafiknya menurun, jumlah mahasiswanya pun terus berkurang. Jika keadaan ini dibiarkan terus-menerus, STY Bukit Zaitun Sorong terancam ditutup. Luciana menegaskan,
Tidak ada pihak lain yang bisa mengatasi masalah STY Bukit Zaitun selain yayasan selaku pemilik sekolah. Sebagai pribadi, Kembali lagi keberatan Ibu Mailan Makalisang tidak mendasar sebab semuanya telah diatur di dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar tahun 2010 yang menjelaskan bahwa ketua yayasan berhak mengangkat dan memberhentikan ketua STY sewaktu-waktu. Jangan lupa like, komen dan subscribe kanal Papua Barat Daya.